Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat At-Takwir. Sebelumnya Allah bersumpah demi benda-benda yang ada di langit, bintang, meteor, komet, dan planet-planet. Dan Allah bersumpah demi malam yang datang kemudian pergi, dan Allah bersumpah demi waktu subuh. Kemudian Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Malaikatnya kuat, memiliki kekuatan, yang ditaati dan memiliki amanah. Dan kemudian Allah menyebutkan tentang Nabi yang menerima wahyunya, bahwasanya beliau tidak sedikit pun seperti yang mereka tuduhkan. Kemudian beliau telah melihat malaikat Jibril itu dengan nyata, bukan mimpi, bukan khayalan, bukan agak-agak, tapi beliau lihat malaikat Jibril itu dengan nyata. Dan beliau terhadap yang gaib, beliau sedikit pun tidak mau menyembunyikannya. Apa saja beliau ingin terangkan mengenai wahyu yang Allah berikan, beliau tidak sedikit pun tidak ada ingin menyembunyikan atau malas memberikannya. Dan Al-Quran itu tidak ada terindikasi dengan perkataan-perkataan lain atau tercampur dengan perkataan syaitan. Nah, setelah begitu jelasnya Al-Quran itu dan tingginya kualitasnya, akama jo kapailai atau sampai itu kajo. Ada juga perkataanku mulia dari orang yang mulia, cuman yang membawanya kadang bukan orang mulia. Jadi ini masalah juga. Aturan orang percaya ndak jadi percaya dia ndak membawa berita ko ndak orang yang ragu orang dinya. Tapi Al-Quran yang mulia tadi dibawa oleh pemimpin malaikat yang paling mulia. Pemimpin malaikat yang paling kuat, paling ditaati sagarodinyo. Yang kuat dan amanah, dan Nabi yang menerima itu lah kenal orang Quraisy-nya. Sajak ketek jo Nabi, tahu kalian. Maka pertanyaan di sini para ulama bisa berupa kecaman. Fa aina tadhhabun? Maka diartikan di siko, maka kemanakah kamu akan pergi?
Pertanyaan ini bisa berupa kecaman, berang gitu. Lah sajaleh tu paijo kana lain-lain gitu. Jadi lah sajaleh tu petunjuk Al-Quran ko lah jaleh dah. Wahyunya dari sia nambau jaleh, nama nerimo jaleh, nama nyampaikan kau jaleh. Lah sajaleh tu bacari jo dewa petunjuk nan lain-lain. Bakok paijo kana lain-lain. Jadi pantaskah kena hukum di akhirat nanti? Pantas? Awak tahu tentang riba tu? Dalam Al-Quran petunjuk Allah tentang riba tahu awak lah jaleh. Isinya jaleh. Bukan sekedar isinya jaleh, nama bau jaleh, nama nyampaikan jaleh, tulisannya jaleh. Ndak juga dah ngadoh. Masih juga terlibat yang menentang juga Al-Quran tadi itu. Kalau kakaknya hukum aja merang jaleh. Masalah warisan jaleh. Kurang jaleh ayat tu bunyinya jaleh. Oh ndak do barihnya apa bari? Ndak do terjemahnya do. Nambau sia jaleh. Yang menyampaikan Nabi yang paling mulia lah. Apa kok dewa carwawa jo? Bakok ndak mah wak cara Allah tu. Sehingga kena kecaman fa'ina tadhhabun. Maka kama aja kepailai. Ada aja bercari jalan lain-lain. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi seluruh alam. Jangan awak menyangka untuk awak saja, ndak saja dulu peringatanku. Sampai akhir zaman peringatanku akan tetap berlaku. Jangan ada orang ngecek. Itu kan dulu. Atau jangan orang ngecek. Indak zaman dulu kini lai. Oh hati-hati. Lil zikrul lil alamin. Alam di sikosia ndak untuk awak surang dah. Untuk seluruh manusia. Bukan untuk awak saja, banyak kaum lain yo jo. Seluruh alam. Oh ndak kini sejak dulu ya jo. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Petunjuk kau tetap berlaku. Kau jangan membaca-baca kalau secara ada bukunya tu kafir tanpa sengaja. Itu buku kafir tanpa sengaja tu dengan kata-kata itu salah satu. Kan ndak zaman kini lah. Itu secara ndak langsung menyatakan kekafiran. Ditolaknya Al-Quran itu kan itu bahasanya. Anak beliau nak mengecek itu merasa tak kafir. Kalau ada buku cek lebih karih lah. Murtad tanpa sengaja. Lah murtadnya. Oh iya. Tak zaman nolokin. Tak zaman nolokin. Berarti itulah kau. Betul lah Quran kau. Tak zaman nolokin. Kan itu isinya. Kalau lah menolak Quran. Murtad. Quran betul lah. Tenang karihnya. Ajlian membaca-baca mereka itu. Kalau tidak ada dewa alasan untuk menolak itu tidak ada. Alasan nak menolak kini apa?
Selain kata-kata tadi itu alasan wak nolak yang istilahnya ilmiah lah wak cara nolaknya. Tapi kalau ndak zaman itu kan nafsu namanya. Dek nafsu saja. Dan ilmiah apa? Ndak ada. Kemurnian Al-Quran ku diakui bukan oleh orang Islam saja. Orang non-Muslim pun mengakui kitab yang paling orisinil. Kitab suci yang paling orisinil itu masih terjaga keasliannya. Al-Quran. Kalau orang Islam ngecek itu biasa katanya. Ngecek kok non-Muslim mengakui. Yang tidak tercampur dengan perkataan manusia, tambahan manusia, Al-Quran. Allah yang menjaga. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang wa inna lahu lahafizun. Dan sungguhnya kami pula yang benar-benar menjaganya. Allah jago. Alasan wak nolak aja deh. Bukan tak amuah wak kata. Liman syaa minkum ayyastaqim. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Liman bagi siapa syaa berkehendak minkum di antara kamu ayyastaqim berlaku lurus. Siapa ingin menempuh jalanan lurus. Bila Al-Quran kau jadi peringatan, kalau ada keinginan, kalau ada keinginan awak menempuh jalan naluri, bisa. Permasalahan kalau tidak bisa, berarti dia awak tidak muah itu saja. Kalau Buya Hamka mengecekkan, liman syaa minkum ayyastaqim tu, orang nan jujur ke dirinya. Siapapun di antara awak kau tahu sebenarnya Al-Quran itu lurus mengantarkan kepada kebaikan, menunjukkan jalanan batu. Jiwa manusia tahu sadonya. Cuma manusia ko ada yang jujur ke dirinya dia tidak. Kini kau wak jujur ndak wak ke diri wak itu saja. Siapa tidak mau mengikuti Al-Quran kau, berarti mendustai dirinya sendiri. Itu kecek Buya Hamka. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus. Ingin itu berarti hati itu ingin. Cuman banyaknya ambek-ambeknya. Kecek orang lah. Ada yang tidak dulu si komodi itulah. Sambuh alasan awak. Tidak ada orang yang membuat model itulah. Kalau hati awak ingin. Kini dah awak itu saja. Kecek Buya Hamka. Kabar itu awak kali hati awak seorang. Tidak ada. Tidak ada orang. Tanyalah siapa pun tahunya. Apa yang Allah sampaikan. Kau pasti benar. Tahu orang. Kini jujur tidak jujur sewak. Ke diri awak itu saja. Siapa yang mau menampuh seperti petunjuk Allah dalam Al-Quran ko nyelai jujur ke dirinya. Kemudian ditutup dengan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb sekalian alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada kanda awak. Awak ingin berlaku lurus. Kemudian setelah itu ada ayat menyatakan kamu tidak akan bisa menempuh jalan yang lurus itu kecuali dikehendaki Allah. Pertama, kata ulama dalam tafsirnya itu Allah magih jalan kawak ketika doa ingin dulu.
ketika awak ingin berbuat baik, ada keinginan awak. Setelah tu datang bantuan Allah untuk memudahkan awak. Baku ada orang sampai kini tak elok-elok, deknya lalu ningin, itu masalah. Ketika bersobok, ketika awak ingin, Allah langsung bantu. Kan disebutkan dalam hadis qudsi, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Langsunglah Allah. Tak lo sama, labiah lo pada awak lain. Kalau ingin dakik awak je Allah, Allah labiah lo pada itu ke awak lain. Siapa mendekatiku dengan berjalan, Allah mendekatinya dengan berlari. Tapi mulai dari awak lu. Ada nawak kan bahasanya, na'udzubillah, alun tibo hidayah le. Awak nak ambil diri awak tu. Sama kita, pai salat wak lah. Salat wak nah. Dia barik salat kurwa tu, ya lunti boy hidayah le. Itu duduk aja kadai itu nanti ya. Duduk aja pasar tu. Duduk aja lapau tu. Tu malah katibonya. Dibaca roti boy hidayah ko, pai ke masjid tu dulu. Tiba di masjid itu, ya Allah, boy ingin dapat. Pilah duduk di masjid dak lapau ngecek ni lah. Ada usaha awak dulu, telah kita. Umar bin Khattab tu dapat hidayah dah. Dia ingin mencari dulu, carinya, datangnya, ituruinya. Adik lain manuri itu Allah haragoi je orang usaha manuri itu. Allah dia hidayah. Tapi duduk aja sini. Di lingkaran itu aja baru, itu tidak tibonya. Itu yang pertama. Kehendak Allah untuk berbuat awak dapat jalan yang lurus itu diawali dengan keinginan awak untuk berbuat lurus. Jadi ketika awak alun lurus, jadi salahnya Allah. Mungkin Allah lu makan tak? Oh salah. Mungkin iku alun kandak Allah lah awak jadi orang elok. Oh salah. Awak yang alun menempuh jalanan elok itu, makanya pertolongan Allah tu alun datang. Contoh, awak ingin jadi ulama tafsir. Tafsir itu tafsir Al-Quran dan hadis. Masuk jurusan fisika. Itu nak nyambung kuliah kau dah. Atau awak ingin jurusan hukum. Awak ingin jadi ahli fikih. Masuk jurusan peternakan. Kita mainnya jadi nah, itulah kira-kira. Jadi kalau awak ingin jadi jurusan apa awak? Awak ahli matematika misalnya, ingin ahli pakar matematika. Kemana masuk jurusan matematika? Tentu mendaftar dulu kah? Mendaftar dulu. Aku namparah no itu kan lejo masuk jurusan, cuma salah jurusan. Namparahnya awak ingin ahli ini, ahli itu. Tapi sekolah nak mau. Kan bahayo karajo itu. Nak mau sekolah. Apa tuduhnya Allah sudah tu. Mungkin alun kandak Allah wak jadi ahli matematika. Sekolah sih indah. Maka jadi ahli. Contoh bahasa-bahasa itu salah. Yang di lapangan acok baca bahasa salah tu, wak lah gaya-gaya, kau tak pandai mengaji. Awak sari itulah, mungkin lah ikolo kandak Allah. Bila lah Allah ngadai tak pandai ngaji, awak orang ngaji orang itu lah. Kan itu masalahnya dulu. Kawan-kawan pengen ngaji, oh mengah? Mape balui? Tentu tak dapat kaji kau dah. Orang lah tamat kata kaji, wak lu jelai. Asal salah. Awak kecil lo, mungkin alun kandak Allah. Itu kan dosa radang cik itu. Boleh lah. Tak boleh. Kehendak tadi itu, kehendak Allah itu dimulai jo kehendak awak.
Tampuhlah jalannya tu dulu. Because Allah bantu. Dan bantuan Allah tu kancang pada usaha awak. Itu intinya. Sajangka dia awak barang. Sahasta dia Allah membantu awak. Bajalan awak. Balari Allah nolong awak. Macam itu. Masalahnya tabir. Aku yang tazkiyatun nafs. Hati wah. Aku hati masalahnya. Ketika ayat ku turun, aku nan Abu Jahal no kan. Abu Jahal komennya. Kan kece Allah di situ bagi siapa yang ingin menempuh jalan yang lurus. Liman syaa minkum ayastaqim. Bagi siapa di antara kalian ingin menempuh jalan yang lurus. Kece Abu Jahal kan bagi yang ingin. Itu je. Ya kalau kami ingin, kalau tidak kami ingin, tidak masalah. Akan kurang aja kece mana itu. Aja mana itu loh. Bahasa awak na lunak pada itu, pisah mau Abu Jahal perangainya. Ini tidak lagi pasu-pasuna bagamo kodoh. Itu lebih kurang tuhnya sama Abu Jahal tadinya. Kalau ambo ingin, kalau tidak, ya Allah ngecek kasihanan ingin aja. Yang ambo tidak ingin aja. Ketika awak ingin jadi hafiz Quran. Kalau ingin jadi hafiz Quran, ya masuklah sekolah tahfiz. Ya anakku anaknya agak payahnya apa misalnya. Jadi paso-pasona dah. Jadi nak almuh lagi paso-pasona anakku. Ya payah kacil orang nak paso bah. Kecuali lah gaya nak payah masuknya. Kalau keteknya baru memang harus dipaso. Saya antara anak-anakku nanti mana ikhlas mana mana tu. Bisa detong jari dan ikhlas bana tu nya kon dak ipaso. Kece awak sayang karena nyani paso-pasona atau pasolona beko ndak rancak lo asyik. Itu kece orang rumah tu bahasa orang rumah awak misalnya kan bahaya tu. Kecenya sayang. Sebenarnya dia telah menjatuhkan anakku kepada kebinasaan. Target kini ko hafiz 30 juz anak ko. Sampai target tu. Kalau belum tercapai lagi minta pindahnya misalnya. Anda mungkin tak talok dah pa doma bi nak talok dah pindah selas. Oh jangan dia giah lah. Kalau mak di WA je tu nya. Kecang kenyala sampai target. You alu like sampai dulu baru boleh. Itu. Tiba nan tukang gaduh ke setan mana? Tapi ada bentuk orang. Tapi ada yang nampak bisik-bisik nak nampak. Ada yang nampak bisik orang. Tak usah lagi paso-paso. Nah, itu bahaya tu. Jadi kehendak awak tu, liman syaa minkum, bersobok juga kehendak Allah. Alayolanya awak ndak ka jadi-jadi tu dah. Tidak kata tamai itu dah kalau itu sahaja. Kecuali lah umur 60-ahnya hafiz Quran, anda angin cek itu. Aja ni paso-paso nah ada. Ala maklum sebab tu. Tapi kalau anak SMP baru SD, SMA, kalau dipaturian kandainya, kacau negari ininya tu. Kandainya negari turian, mau 10 sekolah dia. Tak cocok sekolah, pindah tak pindah lo. Nak talok jana ada pindah lo, tu 10 sekolah jadinya. Banyak lo gurunya, cuman dak bentuk Imam Bukhari dah. Imam Bukhari pindah sekolah dia lah. Habis ilmu guru dia. Ndak ada ilmu guru tu nak diambilnya, orang pindah gurunya, pindah sekolahnya. Kalau anak kau habis main guru dia. Ndak habis ilmu, dak habis main guru nah. Habis main habis main wak nampak je, jangan nak pak je nak. Ndaklah pak je. Kan habis main ya, ayo. Target sampaikan target tu dulu. Kadang anakku bujak nak talok usahawanlah dulu. Usahawanlah dulu. Allah sampaikanlah target tu dulu. Target tu sampai dulu. Sehingga anakku tabiaso jo target. Kalau pindah-pindahnya lu sampai saya pindahnya bro. Hanya ke itu saja sudah sudah. Biasakan. Jadinya tahu
ayah wak dulu, ibu wak dulu majan. Setiap karajoko ada target. Kalau lah sampai baru pindah karajoko yang lain. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kehendak Allah tadi, je kehendak awak. Yang kedua, ke pendapat kedua. Awak ingin jadi elok. Itu pasti. Awak ingin jadi lebih baik. Ada target yang ingin awak capai dalam kehidupan awak. Target akhirat maksudnya. Tapi bisa tidak tercapai dek kehendak awak tadi itu saja? Allah sarahan sekawak? Tidak. Karena di jalan nan mambek banyak. Nan mambek banyak. Godaan banyak. Sambuah. Ingin jadi orang elok wak di pasar tu, coba anu sambuah. Oleh pakji-pakji yang lah sukses galihnya tu, sambuah nama tariba ke kedai itu. Tawarannya lah, menggiurkan lah, rasa kayolo lah, sambuah. Kalau hanya bersandar keinginan awak ko lamah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Ada rayuan yang lebih hanya bisa tukar panganannya sudah tu. Nah, disitulah Allah masuk. Awaklah ingin tadi jadi orang elok. Cuman godaan ko yo sambuah bana untuk ingin jadi orang elok. Tantangannya banyak loh. Maka disitulah Allah datang membantu awak. Maka jangan awak pede habis. Maksudnya awak mengecek. Iko kan diambu ingin. Oh. Kalau tidak Allah bantu. Tati lantang di jalan. Ibilih nama ngadu awak tu lah lama banyak pengalaman pada awak. Hanya pede Nabi Adam tu tumbang dia nyasari. Awak hendak ketumbang dia ada. Santiak nama ada. Kalau tidak Allah bantulah awak, tidak bisa ke nampuh jalan lurih. Itu dah, itu intinya. Makanya, ketika awak ingin berbuat baik, minta ke Allah bantuan. Itulah yang dizikirkan Nabi ketika setiap selesai salat. Azikir Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Siapa minta bantu tu? Nabi. Nabi memang kuat iman juga. Aja tak tanya, tak dipertanyakan tu dah. Nabi nan lah cuy itu dah. Paling sempurna iman beliau. Lai minta tolong juga ke Allah. Ini bantulah aku ala zikrika agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbagus ibadahku kepadamu. Ditolong. Ada kadang pertolongan kau datang karena langsung. Ada setelah diminta. Walah ingin. Setelah itu mintalah ke Allah. Ya Allah tolonglah. Untuk bisa mengingatmu. Untuk senantiasa bersyukur padamu. Untuk memperbagus ibadahku. Tak tolong. Jadi asa keinginan awak. Minta tolong ke Allah. Wak ingin jadi hafiz Quran, minta tolong ke Allah. Karena godaannya banyak, tantangannya banyak. Ketika ada anak wak suksesnya misalnya, selesai targetnya, di pondok tercapai targetnya, jangan lupa bersyukur ke Allah. Itu kenapa? Dibantu oleh Allah. Kalau awak malah awak jauh. Nyolah ingin tu. Dibantulah dek gurunya.
datanglah Allah membantunya. Itu yang pertama, berupa kecaman. Yang kedua, fa aina tadhhabun, itu kata para ulama alah bahasanya itu ya, pertanyaan tetapi karena cinta yang sangat dalam. Batanyo tapi deklah sabana cinto. Cinto yo ibo yo. Cinto cek lah bacampu jo ibo. Itu ndak ada itu dah. Ada orang ko cinta yo karena ndeknyo gagah, ndeknyo rancak, kan itu. Nyo rancak, elok, gagah lo, cinta wa. Ikolah campur ibu. Itu payah lah itu. Ibu. Itu payah melapihnya lah itu. Kalau apa campur cinta, je ibu. Kalau cinta saja do putus cinta. Tapi kalau lah ibu tu, ada akal itu. Bako itu yang pilih yang ibu wak di nama. Habis main gaya itu lah. Ibu wak ibu nan caliaknya alah ibu tu bila main gaya lah. Ya kalau ibu jonya atau kebaan itu. Fa aina tadhhabun itu, para ulama batanyo dia lah bacampu cinta jo ibu. Cinta yang sabana dalam. Lebih dalam daripada lautan. Fa aina tadhhabun. Allah ko sabana sayang kah jo hambanya? Sabana sayang. Kalau ndak sayang Allah ko jawab ndak Allah turunan Quran tu. Ndak tahu bayi di wak kini kalau ndak turun Quran. Kecian Allah tu berang kawa. Kalau orang berang ko, kalau orang berang wah, pedia na saleh. Kalau selampau berang, bapangan lah. Pedia saleh. Apa dia terserah dinyo saleh. Tapi Allah tu dek sabana sayang. Allah turunkan Al-Quran. Allah hantar malaikat untuk mengantarkan Quran. Allah utus Nabi untuk menyampaikan. Dia dek sabana sayang umat manusia. Nah lah cuy itu sayang Allah. Mengeringkang jonyo baru. Apa soleh? Fa aina tadhhabun? De kamajung kau kapailai. Kita umpamakan Bapak Ibu. Bantu orang gaik kanak. Nampak yang sayang kanak kau siapa? Ibu. Dan ketika Nabi SAW mencari ada seorang ibu mencari-cari anaknya dalam perang Badar. Tawanan perang Badar. Dicarinya nak. Tak sobok anak. Nampak wajah ibu tadi tu pucik. Mencari-cari anak tak sobok. Ingin mencelik bawa untuk ibu-ibu pucik kehilangan anak kau boleh. Cuba aku pasal teh, bawa anak ketik nah. Masalah Khalid kau dah ketik lo. Andoan suruh orang lain membawa. Bawa untuk ibu nak. Cari lah untuk orang rumah waktu. Awan itulah kira-kira waktu itu. Anak ketik. Akhirnya dapatlah di ibu tadi anaknya. Kok langsung dipaluaknya, langsung disusuannya. Sahabat mencari tu, Nabi mencari. Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian jo? Ibu jo anaknya tadi. Deh, sabana sayang no kanak no ya Rasulullah. Lah kecik Nabi, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah lebih menyayangi hambanya. Lebih daripada ibu kanaknya. Lebih daripada ibu kanaknya. Bayangkanlah bahasa yang Allah. Lebih. Sehingga ketika batanya fa'ina tadhhabun. Kama jo kapailai. Bantu
ibu. Kalau apa ada je banyak je bangih pada. Sayang lah ya apa-apa kau pindah kalah dek bangih. Tapi kalau ibu bangih lah tapi kalah dek sayangnya. Anak ko contoh, ko anak paling gadang. Sajak kita yo sabana sayang kana. Cuman lah gadang. A dewa C dinyo. B cewa D kece. Ya dosa nambah sobok. Lalu dunia aku karacun. Ajo racunku nang ketujuh dinyo. Akhirat yang manis ku ndak dinyo dah. Singgo terlibatlah nyojo mabuk-mabukan. Lah terlibatlah nyojo narkoba. Singgo lah lama bertahun-tahun anakku jo itu. Piti habi jo bini bacarai. Arato banyak tajua. Abi anakku dinyo. Abi anakku dinyo. Suatu hari tibonya ke rumah ranggai nyo. Matolah cakuang, badanlah kurui. Bantuak lah puce. Abah kece induk nan calik. Bangi kah induknya? Dah. Fa aina tadhhabun? Tu kece. Kama juang kapai layuang. Atu je. Kama juang kapai layuang. Allah labih lo pada itu sayang mengecek kawak. Kama jo kalian kapai lai kerja. Lah sajalih ku aja. Diambo sayang ke kalian kerja Allah. Ambo turunan Al-Quran. Nama malaikat membawa jalih lo. Nabi nama membawa sabana jalih lo. Dan tak ada indikasi jo setan dan majan buruk-buruk. Nanelo sana bajaan no. Bakok jangan lain jo pai baru. Tu dia awak le tu. Dia awak le. Liman wama apa in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Quran itu peringatan bagi alam. Ulama menafsirkan yang kedua adalah Al-Quran itu peringatan untuk siapa? Untuk awak dan seluruh alam. Kalau awak ikuti peringatan itu, yang beruntung siapa? Awak. Ada untung untuk Allah? Tidak. Seolah-olah Allah mengajar mengecek mana itu. Kama ajo kalian kapain. Kalau kalian ikuti, siapa yang beruntung? Awak. Kalau tidak mau mengikuti, siapa yang kerugi? Awak. Cuma Allah ibu mencaliak awak. Ibu Allah mencaliak awak. Makanya ada cinta yang sangat dalam dan kasih sayang. Ulama pertama menafsirkan itu kecaman. Fa aina tadhhabun. Ulama kedua menafsirkan fa aina tadhhabun itu bertanya karena di dalamnya berisi cinta dan kasih sayang yang sangat dalam. Tidak dibaca aku cinta kamu oleh kanak itu dah. Lah batanyo oleh dek lah labiah lo pada cinta kanak tadi. Sehingga batanyo hijau baru. Kalau lado jo orang gaya wak nanyo ya wak le jo cintanya kok. Pila 10 tahun kau tak pernah nanyo jawab tu. Itu bahaya tu. Kalau lai jo batanyo tandil tando lai cinta. Allah batanyo kawak dek lai cinta jawab. Kini contoh kan. Orang rumah awak. Lai batanyo jonyo kama awak pai. Tu tanda-tanda ada cinta di hatinya kawak. Kama tadi dah? Kalau pekna pulang dah. Itu dia cinta tu nyo kata-kata itu tu. Tapi kalau lahan no senyo. Lahan yang
Lah no maksudnya. Kadang laki-laki ku kan risihnya ditanya-tanya tu. Mah tadi dah, kan? Lemona dah. Tak sini dah. Kok lemona? Lah urusan orang. Kan itu, kadang awak resah gitu. Tapi sebenarnya deknya cinta tu. Di balian baliak. Awak inginan, kamu apa ini tak usah tanya, kan itu keinginan awak. Jadi cuba nalo. Ayo ke Padang. Udah apa ilun? Yo. Tak tanya kamu apa ini dah. Yo, awak apa ilun? Tak tanya kamu ada tak ada. Kalau kini kai tanya, udah apa ini? Kamu ada aja kan. Tak ada tanya dah. Udah apa ilun? Yo. Lah tiba di mana kok ke Padang atau ke Medan, ke Jakarta? Tak ada WA. Lah tiba dah tak ada. Lah sepakan di Jakarta tak ada WA nanya dah. Nak makan kau di Matinggal tak ada tanya. Anak saya. Lah sebulan di Jakarta indah je tanyanya dah. Akhirnya lah pulang. Tukar pintu. Indah lah tanya dari mana dah. Dari mana dah? Tak lah dah. Aniang aja. Masalah aja. Asik itu biasanya. Kau akan makan dah, makan tak. Lila suah tu. Kira-kira mau tanya kau ibu-ibu ke? Kalau ada ibu-ibu lah anak sama di tandua tu. Atau tanya. Kira-kira lah aniang senyum tadi. Kamu apa yang tak ditanya, lah makan yang tak ada tanya. Dari mana tak ada tanya. Tu tanda Allah panuah nadinya tu. Tanda tak ada dinya kawak tu dia dah. Semua tak perlu tanya oleh. Jadi kalau apa-apa banyak aja tanya orang rumah, lu alhamdulillah lu. Lebih banyak aja tanyanya baru alhamdulillah. Jadi sayang nyonya kawak. Tapi kalau tak ada tanya-tanya, ada apa tanya? Ih cinta dia kuda gua. Itu tanya aja itu. Kira maknanya yang kedua kecil ulama itu. Allah ku dek sawana sayang kawak. Sabana cinta kawak. Ditanya juga. Ditanya juga. Agar awak menempuh peringatan tadi. Boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan dengan surat Al-Infitar. Kalau surat At-Takwir pertama mengenai kejadian hari kiamat. Samojo Al-Infitar awal-awalnya berkaitan dengan hari kiamat. Setelah itu dia At-Takwir penekanannya lebih kepada wahyu. Al-Quran, malaikat yang membawa wahyu, kemudian nabi yang menerima wahyu. Nah, di surah Al-Infitar penekanannya adalah kepada manusia yang menjadikan wahyu sebagai pedoman. Manusianya ditekankan. Kalau engkau kepada pembawa wahyunya, engkau kepada yang menerima wahyunya, yang akan mengamalkan wahyunya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Idza apabila, kita ulang balik. Idza berarti kejadian itu pasti terjadi. As-sama artinya apa? Langit. Saya katanya sumu, sesuatu yang tinggi. Sekarang yang di hati awak namanya sama. Mana langit itu? Sejauh batas mata memandang. Mana langit itu tidak tahu lu ada. Karena mata terjangkau sampai dibantu lo aja teropong bintang lah mengaku lo tidak sadarnya terjangkau sakit lo terjangkau dia. Kalau awak menunjuk katih ke langit, mana langit itu? Mana bulik? Enggak bumi kau bulik mana kah?
Kalau wak siang hari kan di siko, ko matahari siko. Ko wak di siko. Ini menunjuk ke langit, berarti langit di atas tu. Urang nama malam hari? Ini dua siko gini. Mana langit? Di bawah ko. Ada di mana langit tu? Jauh baru ilmu awak ante itu. Hanya Allah yang tahu. Para pakar pun mengakui 3% dari langit dunia aku yang bisa terjangkau. Berarti banyak yang belum tahu. Padunan tahu. Itu tidak tahu sana. Tak caliak dia. Tidak caliak. Baca liak dia nampak je teropong. Infatarat. Infatarat itu, Bapak Ibu, artinya kodo galeh secara bahasanya. Galeh ko rata. Sudah rata aleh? Pecah. Infatarat itu retak kemudian pecah. Kalau galeh lah rata bisa dipakai? Tidak. Tidak bisa lem gale dah. Apolailah pecah. Jika langit sudah retak dan pecah. Kalau di situ diartikan terbelah. Berarti langit kok bisa dipakai sudah tulai? Tidak. Berarti menunjukkan kalau galeh nalah pecah itu kamawala ta'ala babuangan. Tong sampah. Berarti ketika langit sudah infatarat, berarti tidak ada langit sudah tulai itu. Lah digulung. Dan tidak ada aku sebut langit sudah tulai. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentuk retak dan pecahnya itu tidak tahu lo ada. Semoga Allah jauhkan awak dari mencaliak. Karena seburuk-buruk manusia adalah yang melihat langsung kejadian hari kiamat. Tetapi kejadiannya sangat mengerikan waktu itu. Allah menyebut kini dunia langit ku aja wa zayyana lahumus sama ad-dunya. Kami hiasi. Allah katakan kami hias. Berarti langit ku kini hiasan. Kemudian ada mahfuza sebagai pelindung. Langit ku sebagai pelindung dari benda-benda langit. Pelindung cik, hiasan cik. Tapi di akhirat pada hari kiamat nanti infatar. Retak dan pecah you bentuk mengerikan. Berubahnya. Kemudian wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila al-kawakib di surah At-Takwir wa idzan nujum. Nujum bintang-bintang yang bercahaya. Al-kawakib bintang yang tidak ada cahaya, itulah planet. Berarti menunjukkan bukan benda-benda bercahaya saja yang keberjatuhan, tetapi juga benda-benda yang tidak ada cahaya, yang tidak nampak di mata pun juga akan berjatuhan. Intasarat. Apa artinya intasarat? Mungkin ada tasbih digambarkan kalau tafsir itu mutiara yang terputus dari rantainya. Ada tasbih dari mutiara gantungan ke lantai keramik. Ke lantai keramik, putihan talinya. Anda jadi bajatuhan ke bawah tu. Pas bajatuhan tu acok kajama mambiakna. Anda jadi tidak bisa kah? Tidak bisa. Baserak-serak. Inta sarat. Kalau di situ diartikan jatuh berserakan. Bantua mutiara yang putus dari talinya tadi. Artinya tidak ada pegangan, tidak ada nama maciknya. Wa idzal biharu fujirat.
Dan apabila lautan di situ diartikan meluap. Di ayat At-Takwir sabalah suyirat. Apabila biharu sujirat ayat 6. Apabila lautan dipanaskan. Kalau di situ apabila lautan fujirat. Fujirat itu apa ibu artinya? Menggelegak, menggalagak, mendidih. Sudahnya meluap, menggalagak lu, mendidih. Jadi jangan bayangan air pada kini kok. Air aulawi kini kok kan orang mandi je itu. Ketika hari kiamat, laut yang meluap tadi ke daratan tu bukan laut dingin pada kini kok manggalaga mendidih. Tak bisa dibayangkan. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur bu'thirat, kalau artinya bu'thirat dibongkar. Bu'thirat ko diumpamakan secara bahasanya apa ibu tagageh. Tagageh tiba di kalau kabarangke kolah tasasa pesawat sawantale nyo katabang. Artinya kalau talambe pai tinggal pesawat. Rupanya kunci oto lah kan dia nato ndak sabok. Bacarilah di lamari itu. Kita orang tadi lamari nampak ada. Dek awak tagageh baca roman carinya caranya. Elok-elok mangana caliaknya atau bakisai. Bagagih. Bagagih itu. Abu Asirat itu memariso tu, mencari jo memarisonya yo diacak-acak. Terkal bahasanya mungkin diacak-acak. Dibongkar, diacak-acak isinya. Bu'sirah itu yang dicari ya karajonya. Diacak-acak, karajonya selama bongkar. Bahkan yang dibongkar itu husila ma fis sudur dalam tafsir di surah lain. Dibongkar isi hati, bukan kubur sana dibongkar, jo isi hatinya dibongkar nanti. Karena hari berbangkit. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Kalau wak lah berbangkit di akhirat nanti, atau wak baru meninggal, itulah tahu wak. Qaddamat, ini penafsiran pertama, yang lah di karajuan. Amal saleh nalah wak karajuan tu. Wa akharat, amal saleh nalun wak karajuan. Misalnya kau kan orang haji wak. Ada orang mundur haji tu. Dia tak jadi mungkin nampak pai do. Nantilah tahun ketiba selam berangkat undur selah kini. Rupanya meninggal 2 bulan setelah tu. Itu tak jadi haji tahun. Sudah. Ketikanya meninggal tahunya. Yang lah di kerajaan. Alhamdulillah lah salat lah puasa. Nampak lo dinyo haji nanalun di kerajaan itu. Manja dia lah sudah tu. Tangisan. Dia kok pailah bawa patang ya. Nampak dia. Karena Allah nampakkan balasannya tu. Nampak pahala haji. Dia sekarang tu nak pahalanya. Tapi tak jadi yo kerajaan. Anda boleh. Dia kok pailah makan tu. Itu penafsiran yang pertama. Maka yang pai haji gini jangan undur lah. Ya. Undurlah, galih sarang banyak nanti. Ya apa lah itu alasannya. Menangis nanti. Kemudian,
Kalau pergi haji kau siap-siap meninggal di sini. Aku nak nakut-nakuti dah, harus ada kesiapan itu. Karena kondisi udara beda. Kekuatan fisik pun harus beda. Ini ibadah fisik. Dan meninggal di situ jangan payah model dewak siko indah. Meninggal orang haji ku mudah bana jenya. Mudah bana. Batu. Yang bawa cali asal di sini entah. Sadang sa'i itu nyala latihan kan. Hantar latihan aja. Duduknya wasanda. Peninggal aja. Mudah bana aja. Ada nan lah bau luak tak. Nan bau ada islah. Nan lah bau luak. Kalau cerita orang kok dutolo ke. Nan bau mencali asal sudah. Sudahnya bau luak. Sudah laki bajunya lah kasih asar ke masaji. Ama nunggu kawan. Kawan dek kamar mandi itu gantian. Hanyalah siap lah selesai laki bajunya. Itu dek kawan kolam mona ya ada nalambe nalamo menggolek. Nunggu kawan kau. Menggolek sambil nunggu kawan sudah ulu. Ninggal lah. Tapi untungnya dawa meninggal haji kau. Aduh, dalam hadis Muslim disebutkan orang meninggal ketika haji maka dia dihitung haji sampai hari kiamat. Nah, kini mau tanya, kalau pak ibu pulang haji kini gua dapat pahala haji sekali. Kalau meninggal Senin haji sampai hari kiamat berkali itu. Aman elok. Aman elok salah beko ya. Cuman tadi mau saya beko. Kok pulang alhamdulillah, kok tinggal Senin alhamdulillah. Dan pertama kali dibangkitkan di mahsyar nanti adalah makam Baqi'. Baru makam Ma'la di Mekah. Jadi yang meninggal di Madinah VIP itu. Pertama kali kuburnya dibangkitkan. Dan aku jamin kecek Nabi syafaatku. Walaupun banyak dosa, syafaat itu maksudnya walaupun banyak dosanya dijamin Allah ampuni. Dapat tiket gratis kah? Surga. Meninggal di situ ada jaminan surga lah. Meninggal di sini dapat tiket gratis ke surga mana lah? Kau jangan ngai jangan sampai nah itu maksudnya. Cuman siap saja. Nah, itulah kira-kira Pak Ibu nampak dewa nanti karena jawab tu. Mudah-mudahan semua amal kita menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukan-keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا